Roy Keane soroti akar masalah yang bikin Manchester United terpuruk. Manchester United kembali menunjukkan penampilan yang sangat mengecewakan di awal musim ini. Pasalnya, dari 7 pertandingan yang sudah mereka lakoni di Premier League, mereka hanya mampu meraih 3 kemenangan, sekali imbang dan 3 kekalahan. Buruknya penampilan Man United di awal musim ini kembali memantik banyak kritikan. Namun, Roy Keane menilai masalah utama Man United bukan terletak pada pelatih atau pemainnya. Keane menyebut masalah utama Man United selama ini terletak di lingkungannya yang ia nilai mulai tidak kondusif. Saya benar-benar yakin ada sesuatu yang terjadi di Manchester United terkait lingkungan di dalam klub. Dalam beberapa tahun terakhir, terlalu banyak manajer bagus datang dan pergi, terlalu banyak pemain berkualitas masuk, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Saya selalu berpikir tentang bagaimana situasi di tempat latihan. Seperti apa budayanya? Apakah para pemain saling mendorong satu sama lain? Apakah mereka berlatih dengan sungguh-sungguh? Apakah mereka orang-orang yang baik? Apakah mereka punya kualitas yang cukup untuk bermain bagi Manchester United? Dan apakah mereka cukup berani bermain di Old Trafford ketika keadaan tidak berpihak pada mereka? Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself. Owen Hargreaves kritik kebijakan transfer Man United di musim panas. Meski telah menghabiskan banyak uang pada jendela transfer musim panas tahun ini, namun Manchester United mengawali musim 2025/26 dengan hasil yang mengecewakan. Penampilan tim arahan Ruben Amorim masih jauh dari harapan. Menanggapi performa buruk Man United di awal musim ini, Owen Hargreaves menilai klub telah membuat kesalahan dalam menentukan prioritas transfer. Menurut pandangannya, Man United seharusnya tidak menghabiskan anggaran mereka untuk mendatangkan striker baru ke Old Trafford. United sendiri mendatangkan Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha dan ketiganya masih belum bisa tampil maksimal karena dalam proses adaptasi. Hargreaves menilai Man United seharusnya lebih fokus memperkuat lini tengah dan posisi penjaga gawang. Bruno adalah pemain terbaik mereka, jauh melampaui yang lain. Lalu, mereka malah merekrut 2 pemain nomor 10 untuk bermain di posisinya, dan dia hampir harus bermain sebagai gelandang bertahan. Saya mengerti bahwa mereka membutuhkan lebih banyak gol. Mereka berpikir bahwa lebih banyak gol akan membawa mereka lebih tinggi di klasemen daripada, katakanlah, seorang penjaga gawang kelas dunia. Tetapi kenyataannya, Anda punya pemain nomor 10 terbaik di divisi ini, yaitu Fernandes, dan Anda menurunkannya lebih ke belakang, lebih dalam karena Anda ingin seseorang bermain di lini tengah karena Anda sudah punya Cunha dan Mbeumo. Jadi, mengapa Anda tidak merekrut saja seorang gelandang tengah untuk bermain di sana dan membiarkan Bruno melakukan perannya dengan Cunha? Lalu, baru merekrut seorang penjaga gawang. Itu akan menyelesaikan banyak masalah. Ruben Amorim, ada masalah sama Maino. Kobbie Mainoo tak kunjung mendapat kesempatan jadi starter di Manchester United. Ruben Amorim pun diyakini punya masalah pribadi dengan Mainoo. Setelah bersinar pada musim debutnya di era Erik ten Hag, Mainoo mulai tersisih. Pada musim ini, ia sama sekali belum pernah diturunkan sebagai starter di Premier League. Mainoo bahkan hanya menghangatkan bangku cadangan di 2 pertandingan pertama Premier League 2025/2026. Setelahnya, gelandang berusia 20 tahun itu hanya masuk sebagai pemain pengganti di 5 pertandingan Liga. Amorim lebih memilih untuk memasang Casemiro. Bruno Fernandes juga masih mendapat kepercayaan untuk mengisi lini tengah setan merah. Mantan pemain Man United Paul Parker pun heran dengan pilihan Amorim ini. Ia yakin keputusan Amorim ini didasari persoalan pribadi. Kita juga harus bertanya kenapa Mainoo belum diturunkan di lini tengah itu. Di suatu tempat di lini tengah ini karena saya sudah melihatnya, ini pasti personal. Itu pasti alasan pribadi dan kebenaran harus diungkap di suatu tempat. Dia tidak menyukainya atau dia tidak suka dia sebagai pemain. Ini tidak masuk akal sama sekali.
'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me Manchester United sekarang kayak septic tank, agen Joshua Zirkzee dikecam karena salah pilih klub. Agen Joshua Zirkzee dikecam karena dianggap memilih uang saat membawa kliennya ke Manchester United, klub yang kini disebut telah menjadi seperti septic tank. Striker timnas Belanda itu bergabung ke Old Trafford pada musim panas 2024 ketika ia sebenarnya punya pilihan lain, namun kini justru tersingkir dari persaingan di skuad Setan Merah. Dalam 4 penampilan di awal musim, Zirkzee belum menyumbang satu pun gol atau assist, membuat posisinya makin dipertanyakan. Menit bermainnya semakin menipis karena harus bersaing dengan rekrutan baru seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko yang semuanya didatangkan pada bursa transfer terakhir. Franco Ordin, analis sepak bola dalam diskusi di Tutomer Chatoweb, berkata, pertanyaannya bukan apakah dia pemain bohongan atau pemain hebat, tapi dia mengambil jalan yang salah. Dia berakhir di klub yang sekarang sudah seperti septic tank, lihat saja bagaimana Rasmus Højlund terlahir kembali di Napoli. Agennya lebih memilih uang daripada memikirkan karir kliennya. will someone look for me if I disappear? No matter how much Media Portugal soroti penampilan lesu Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo bersinar dengan 2 gol, tapi media Portugal menyoroti penampilan lesu Bruno Fernandes yang dinilai tampil di bawah standar. Renascença menyatakan bahwa baik Fernandes maupun Bernardo Silva dari Manchester City menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik dibandingkan dengan penampilan mereka yang biasa. Abola juga tidak terlalu terkesan dengan penampilan sang playmaker, hanya memberi Fernandes nilai 6 dari 10 untuk penampilannya di laga tersebut. Hal itu, tentu saja, menempatkannya di antara pemain Portugal dengan nilai terendah malam itu. Dia memiliki peluang yang membentur tiang gawang sekali di babak kedua, tapi mungkin itu satu-satunya kesempatan dia menemukan ruang di koridor tengah, demikian bunyi evaluasi tersebut. Karena alasan ini, dia sering muncul di dekat garis pertahanan, terutama di sisi kiri, tetapi tanpa memberikan pengaruh apapun. will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Tidak takut, Musiap kalahkan Liverpool di tengah-tengah atmosfer membara Anfield. Bek Manchester United, Luke Shaw mengaku antusias jelang pertandingan melawan Liverpool di akhir pekan ini. Ia menyebut timnya siap memberikan performa terbaik mereka di kandang The Reds nanti. Shaw mengaku tidak sabar untuk turun di pertandingan sengit ini. Ya, pertandingan ini vs Liverpool merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kami dan juga para fans kami, buka Shaw kepada MUTV. Kami tahu betul betapa pentingnya rivalitas antara kedua klub ini. Saya sudah bermain di banyak pertandingan ini, dan saya tahu bahwa atmosfernya bakal luar biasa, entah itu ketika kami bermain di kandang kami atau saat tandang, sambung Shaw. Pertandingan ini selalu jadi pertandingan yang sulit dan juga mencekam. Jadi ini pertandingan yang tidak sabar untuk kami mainkan, pungkas Sambek. I don't even lie if they can be happy and walk with a smile. Oh, why can't I? Will someone look for me?